Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Apapun yang menjadi hadat Anda, keinginan Anda, tuliskan teman-teman semuanya. Pingin lunas hutang, pingin kaya, pingin banyak duit, tuliskan aja. Dan jangan berpikir apa iya dari mana, udah lakukan aja. Banyak berdoa, minta sama Allah. Insya Allah Allah akan buka jalannya. Dengan cara apa? Ya itu terserah Allah, itu urusan Allah. Kita nggak usah berpikir ke sana. Yang penting tugas kita terus meminta, banyak berdoa sama Allah. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini kita langsung materi ya. Hari ini lagi-lagi saya ingin bahas ya masalah hutang lah, tentang capeknya, lelahnya, pusingnya menghadapin hutang ini. Ini yang WA kasih itu tiap hari banyak banget. Ya saya memaklumi itu sih, karena memang kalau udah di perkara hutang ini, waduh ya Allah, ampun deh Pak, tolong bimbing saya Pak, tolong kasih semangat saya Pak, amalan apa Pak, harus gimana ini saya mentok Pak, gimana ini rumah saya mau dipasang plang Pak, gimana, pokoknya banyak hal deh teman-teman saya. Pak, rasanya saya ingin mati saja. Tuh banyak banget yang WA teman-teman semuanya. Ya, saya memaklumi itu, tapi teman-teman semuanya, saya selalu bilang ya bahwa gak ada cara lain. Cara satu-satunya yang terbaik kita ingin keluar dari masalah itu semua adalah datang ke Allah, gak ada yang lain. Lakukan perbaikan diri, lakukan perbaikan ibadah, itulah kuncinya. Ente gak usah terlalu sibuk-sibuk banget itu memikirkan solusi gimana. Saya katakan solusi ntar aja, nanti aja solusinya. Yang penting ente datang dulu ke Allah, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. Karena kesulitan hidup kita ini sebabnya karena dosa kita ini banyak. Ente nggak usah sibuk-sibuk cari solusi, Pak gimana solusinya Pak, nanti gimana ini ya Pak, saya bunyi ya. Memang begitu, memang bingung, memang pusing kalau punya utang. Makanya caranya coba dia itu datang aja dulu ke Allah, minta ampun, banyak minta ampun. Ente bangun malam tahajud, ente ngelapor tuh sama Allah, belum minta ampun sama Allah. Tahu Allah itu tahu kita lagi pusing, Allah tahu kita stres, Allah tahu kita kebingungan, Allah tahu kita semuanya itu Allah tahu. Tinggal bagaimana kesungguhan kita dalam datang ke Allah. Allah itu maha kuasa teman-teman. Allah itu bisa membuat orang itu hancur dengan hitungan detik, itu bisa. Sebaliknya Allah juga bisa mengangkat derajat seseorang itu dengan hitungan detik. Jadi semuanya itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan, kalau semuanya Anda sudah merasa gelap, mentok, udah datang ke Allah, udah pasrahin ke Allah. Ente mau bagaimanapun gak bisa. Pasrah di sana. Tapi takut Pak, ya bagaimana? Memang gitu keadaannya. Saya dihina Pak, dimaki, ya memang begitu keadaannya. Terus mau ngapain? Ente mau jerit bagaimanapun, mau protes bagaimanapun, nggak bisa. Itulah fakta kehidupan yang Anda harus jalani. Anggap aja semua itu hinaannya, makiannya, Anda disepelekan, Anda dijauhin sebagai hukuman Anda dah. Sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Kira-kira gitu aja dah. Ya tapi takut Pak gemetar. Terus mau bagaimana? Mau bagaimana? Ente mau curhat ke siapapun, minta nasihat kepada siapapun, ke guru siapapun, ke Habib atau ke siapapun lah teman-teman. Itu yang disampaikan, yang disarankan apa? Sabar, dikasih amalan, yakin sama Allah, pasrah, ikhlas. Ujung-ujungnya itu. Emang salah? Ya nggak salah, ya memang itu. Makanya saya katakan juga, ya hadapi dan terima itu dengan ikhlas, dengan ridha. Bukan Allah nggak menolong, bukan Allah membiarkan. Kadang-kadang kita merasanya begitu, kalau dibiarkan si Allah, kalau nggak ditolong si Allah. Bukan. Itu sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya itu kebaikan untuk diri kita. Untuk diri kita teman-teman, itu kebaikan. Makanya tadi saya katakan, jadikan aja sebagai hukuman atas dosa. Udah deh. Yang terpenting itulah pengakuan diri kita kepada Allah bahwa real semua kesulitan hidup kita itu karena dosa kita. Akui dulu semua itu kepada Allah. Bangun malam tahajud, minta ampun sama Allah.
Gak usah minta solusi dulu deh, ntar Allah tuh tahu kita butuh solusi, butuh pertolongan, butuh duit, butuh segala macam. Allah tuh tahu. Makanya yang dibutuhkan ada ente ngaku aja dulu, ya Allah ampuni hamba. Ini semua karena dosa hamba pernah melakukan ya mencuri, mohon maaf ya, mencuri, berzina segala macam. Udah utarakan semuanya, akuin sama Allah. Nangis dia benar-benar minta ampun sama Allah. Perbuatan-perbuatan dosa yang dulu Anda lakukan itu akui. Terus gimana Pak rumah saya, terus gimana Pak kontrakan ini, terus gimana Pak saya harus bayar dipaksa. Lah terus duitnya belum ada, mau gimana? Mau dipaksain, mau amalan kalau saya bahas banyak teman-teman semuanya. Mau amalan hebat seperti apapun, kalau dalam hati nggak ada rasa pasrah, sabar, ridho, ikhlas, ini sama saja teman-teman semuanya. Makanya saya selalu katakan teman-teman, saya nggak ada cara lain kecuali kita datang ke Allah dan berserah diri, pasrah. Banyak kisah-kisah nabi-nabi dulu yang bagaimana sih kehidupannya kita lihat. Bahkan taruhannya itu bukan lagi rasa malu tapi nyawa. Saya nggak jelasin, saya coba singgung sedikit aja deh. Lihat deh kisahnya Nabi Musa itu yang dia dikejar-kejar tentara Firaun. Lihat deh kisahnya Nabi Yunus ketika ditelan di dalam perut ikan hiu. Lihat deh Siti yang bersama Ismail ibunya dan ketika di padang mahsyar kehausan, anaknya kehausan. Itu apa yang dilakukan? Mereka ikhtiar sana sini, ujung-ujungnya apa? Pasrah, minta ampun sama Allah, bukan minta solusi tuh. Lihat tuh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, dia sesak, gelap, sempit, pengap, semuanya di situ. Apa yang dia lakukan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia berdoa sama Allah, minta ampun sama Allah, bukan minta solusi. Makanya saya katakan fokus ente, datang aja ke Allah dulu, akui semua kesalahan. Bahkan pernah saya katakan, tulis tuh semua dosa-dosa yang pernah dilakukan selembar kertas, bilang ke Allah, ya Allah saya pernah begini, ya Allah saya pernah begini, ampuni hamba ya Allah, ya Allah hamba pernah melakukan ini. Kenapa saya lakukan itu? Dulu ketika saya sibuk cari solusi buat bisnis A, B, C, D, bukannya masalah saya tambah selesai, makin hancur, makin mentok, makin nggak tahu arahnya kemana. Tapi begitu semuanya saya banting ke dalam dosa, saya catat semua dosa saya benar-benar minta ampun sama Allah, saya udah deh pokoknya berserah diri ke Allah, saya akui semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Alhamdulillah jalan kebuka. Saya berpikirnya begitu. Jadi nggak sibuk lagi mencari-cari amalan segala macam. Ya amalan ya boleh, silakan. Banyak kok amalan yang diajarkan di channel-channel lain, guru-guru kita ya, ulama-ulama kita tuh mengajarkan tentang istighfar, sholawat, banyak hal deh bisa. Itu amalkan. Tapi yang terpenting itu adalah didik hati kita ini supaya ada rasa sabar, terima, ridho, ikhlas. Ente mau protes bagaimanapun nggak bisa. Dunia ini bukan kita yang atur, tapi Allah. Makanya datang ke Allah, minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, akui semua kesalahan yang pernah Anda lakukan itu. Terima semuanya. Sabar, ridho dengan keadaan itu semua. Anda dimaki, Anda dihina, diusir dari kontrakan. Semua bagaimana? Kan saya sudah bilang ya, bukan kita nggak mau bayar hutang kita ke dia. Bukan kita nggak mau bayar kontrakan, bukan kita nggak mau bukan kita berniat untuk menzolimi, membohongi, tidak. Tapi karena memang kita belum ada duit, belum kita mau usaha kerja sudah kita lakukan, belum Allah buka jalan, kita cari pinjaman sana sini belum Allah kasih, terus kita mau ngapain, mau berbuat apa? Itulah buktinya bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini nggak bisa berbuat apa-apa, dan disitulah kuasa Allah berkehendak teman-teman semuanya. Jadi bukan kita niat menzolim, membohongi, tidak. Tapi faktanya saat ini Allah belum buka kasih jalan. Kenapa Allah belum kasih solusi, belum kasih jalan? Nah itu tadi bisa jadi pengakuan diri kita belum total sepenuhnya ke Allah. Rasa pasrah kita belum total sepenuhnya ke Allah.
Makanya saya katakan datang ke Allah, ente nggak usah sibuk cari solusi, ente nggak usah sibuk dulu cari jalan roh, jangan. Tapi ente sibuk lu datang ke Allah, minta ampun sama Allah. Bangun di tengah malam dari jam 2, Anda bangun tahajud, minta ampun sama Allah. Sampai subuh, astagfirullahaladzim, istighfar nanti di situ. Ya Allah, ingat semua dosa-dosa itu, ingat. Udah perlu catat. Catat semua dosa itu, akuin, ya Allah hamba pernah begini, mohon maaf, ya Allah hamba pernah berzina, ya Allah hamba pernah mencuri, ya Allah hamba pernah menzolimin orang. Tulis semuanya dari yang kecil sampai dosa yang pernah dilakukan, akuin tuh, minta ampun sama Allah. Itu terus solusi, yaitu tadi, ntar aja solusi, udah ente yang penting datang, kalau nanti ente sendiri yang paham. Allah tuh tahu kita butuh solusi, nanti Allah sendiri yang kasih solusi itu. Dengan cara apa? Dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Capek banget kita mikirkan entar gimana ya. Itu bukan tugas kita, teman-teman. Itu tugas, itu udah di luar wilayah kita. Yang penting urusan kita tuh ke Allah, minta ampun, kita banyak salah, udah. Selebihnya urusan itu, teman-teman semuanya. Makanya saya katakan sekali lagi, teman-teman semua, udah deh. Mulai hari ini belajarlah untuk berserah diri kepada Allah, lepaskan semuanya ke Allah. Apapun kondisi, apapun resiko yang Anda terima, sudah nikmati aja itu. Yang penting kita tetap berusaha lakukan yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, niat kita yang terbaik, bismillah, karena Allah. Udah, selebihnya la haula wala quwata illa billah. Karena kita nggak bisa maksa, teman-teman. Ente mau bagaimanapun nggak bisa maksa. Bukan berarti pasrah itu kita nggak melakukan apa-apa, itu salah. Pasrah itu ketika kita sudah melakukan yang terbaik, sudah bergerak, sudah memaksimalkan segala potensi yang ada, selebihnya la haula wala quwata illa billah. Tetap lakukan, bekerja, berdagang, segala macamnya, tetap lakukan. Tapi apapun yang terjadi, apapun hasilnya, itu bukan lagi ranah kita, tapi sudah ranahnya Allah, dan satu-satunya cara ya kita serahkan ke Allah. Nanti disitulah Anda akan melihat betapa Allah itu sayang, dan Allah itu akan memberikan jalan dari arah yang tidak terduga-duga. Coba deh teman-teman semua. Ya, Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.